Bismillahirrahmanirrahim. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat Charlie, sahabat Wakil Syam Official, dan sahabat Suluk Mata. Dan nanti insya Allah akan bergabung Dr. Sugeng dan Gus Haji Jazuli di tengah-tengah. Kita kembali lagi di 5 Sekawan yang akan membahas tema kita pada malam ini adalah Rizik Syihab bukan murni fenomena dakwah, tapi adalah fenomena politik. Kalau kita bicara Rizik Syihab, maka kita nggak boleh ataupun nggak akan pernah bisa berhenti hanya pada politik saja. Karena ada satu lapisan yang bisa kita lihat itu jauh lebih besar, bahkan jauh lebih sensitif, dan jauh lebih menentukan kekuatan mereka selama ini. Bahkan hari ini kita melihat banyak channel yang sedang membahas tema Rizik Syihab yang terkait dari pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut kabur Yaman aja, kemudian ditanggapi oleh Rizik Syihab, kemudian menimbulkan banyak channel-channel yang membahas terkait fenomena Rizik Syihab. Nah, sekarang kalau kita bicara siapa sebenarnya Pak Rizik gitu ya? Kenapa status keturunan Nabi itu bisa tiba-tiba muncul dan bisa menjual yang menjadikan alat legitimasi sosial dan politik yang begitu besar di Indonesia. Dan yang lebih mengerikan, kapan sih narasi Pahlawi ini semangat cucu Nabi itu digembar-gemborkan di media sosial ataupun dilakukan secara face to face, mungkin zaman belum terjadinya teknologi yang maju tentang sosial media. Nah, kita akan bongkar sedikit terkait sejarah Rizik Syihab. Dan sebagai pintu masuk kita dalam podcast malam hari ini, bahwa fakta publik yang tidak bisa dibantah adalah produk seperti Pak Rizik Syihab dan FPI itu lahir di era transisi reformasi. Ada keterkaitan historis dengan mobilisasi Pam Swakarsa yang mungkin bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman teliti ataupun telusuri sendiri gitu ya. Muncul nama Kiflan Zain, kemudian Wiranto, dan dinamika militer tahun 1998 sering muncul dalam sebuah arsip media dan diskusi politik. Nah, apakah FPI sejak awal itu murni gerakan dakwah serta turunannya termasuk Rizik Syihab, atau memang punya fungsi politik dan keamanan? Nah, kita akan diskusi yang pertama ke Gus Rocky terlebih dahulu gitu ya. Gus Rocky, kalau kita pahami bahwa apakah memang sebelum era 98 ini di Indonesia belum mengenal sosok Rizik Syihab yang notabene mengaku sebagai cucu Nabi? Dan apakah memang Pak Rizik ini murni lahir dari sebuah dakwah, atau memang produk politik yang memang sudah ada di tahun 98, atau mungkin seperti apa? Monggo silakan Gus Rocky. Oke, thank you. Suara saya clear nggak kedengarannya? Kurang Gus. Kurang dekat. Dekat Gus. Nggak pakai mic toh? Ya nggak. Lupa nggak bawa mikrofon karena ini pulang Jumatan dan belum ke rumah, jadi sorry. Tapi ya lumayan kalau sih. Sekarang disclaimer dulu bentar Gus. Ya. Sambil nanti Gus Rocky menyampaikan analisisnya, sambil saya juga memberikan tampilan dan rekam jejak Pak Rizik di masa lalu gitu ya. Ya, jadi sepanjang saya tahu, saya memang lahir awal banget tahun 90-an. Artinya saya milenial. Kalau peristiwa reformasi, ya saya sudah
ngerti sih, karena sejak misalnya jadi presiden itu membekas sekali dalam ingatan saya. Dan bahkan kalau mengenang periode-periode gubernur jadi presiden itu bahkan Rizik Syihab belum begitu populer ya. Tetapi kalau kita baca beberapa sumber, tentu saja fenomena Rizik muncul itu sejak pasca reformasi. Betul tadi yang dibilang oleh Kang Charlie, nampaknya di media era Soeharto nggak ada itu namanya Habib Rizik gitu kan. Bahkan menyebut Habib saja nampaknya di era-era itu jarang sekali terdengar, tidak populer. Popularitas kelompok Ba'alawi Habib itu dimulai sejak mereka mengkomodifikasi gelar sebagai keturunan Nabi ya, dengan menyebut diri sebagai Habib melalui majalah Ar-Risalah. Bukan Ar-Risalah, Al-Kisah. Majalahnya itu Al-Kisah yang terbit awal 2003. Itu kalau tentang fenomena Ba'alawi jadi semacam ada tampilan di cover majalah sehingga mulai banyak dikenal secara luas di masyarakat. Kalau berbicara Rizik, kalau kita cek banyak literatur, tidak lepas fenomena kemunculannya itu dengan tadi disebut sebagai Pam Swakarsa. Waktu itu Jenderal TNI adalah Wiranto yang sebetulnya sebelum kejatuhan Soeharto pada Mei 98, beberapa waktu sebelumnya itu Wiranto membentuk satu tim khusus yang itu unsurnya dari kalangan civil society, terutama dari kalangan Islam fundamental, Islam kanan, untuk meredusir gerakan anti rezim Orde Baru atau gerakan reformasi yang ingin menumbangkan rezim Soeharto pada saat itu. Jadi tujuannya untuk memecah fokus demonstran. Hingga kemudian salah satu figur yang direkrut itu ya Rizik Syihab itu. Kendati berdirinya FPI baru beberapa bulan setelahnya. Kapan? Tepatnya itu tanggal 17 Agustus kalau nggak salah. 17 Agustus 1998. Correct me if I'm wrong, tetapi sepanjang yang saya tahu itu berdekatan waktunya. Mei Soeharto mundur, Juni, Juli, Agustus itu baru FPI berdiri. Nah, di dalam konteks itulah kita membaca, jadi gerakan sempalan daripada reformasi yang justru ingin meredusir gerakan reformasi itu ternyata digawangi bahkan dikomandoi oleh kelompok Islam fundamental, Islam kanan yang kita sempat bahas kaitannya misal dengan NUJL itu juga terkait dengan kelompok Salafi yang jejaringnya itu sudah terbentuk sejak Rizik itu ada di Saudi. Kalau nggak salah Rizik pernah di sana ya, bareng dengan Pak Lutfi Mansuri yang pas kita bahas dengan NUJL itu. So, membaca fenomena Rizik, kita seolah-olah tidak bisa melepaskan dari desain besar tentang wajah politik Islam Indonesia yang coba diproduksi oleh saya mau bilang eksponen juga kurang pas ya, tetapi yang jelas oleh sisa-sisa rezim Orde Baru. Karena bagaimanapun sisa rezimnya ini diantaranya ya Wiranto, ya Kiflan Zain yang waktu itu sekali lagi ingin menggagalkan upaya reformasi 1998 dengan memecah fokus para demonstran. Ya, jadi diadukan dulu itu demonstran dari kalangan mahasiswa, dari kalangan buruh, yang DPR itu dibentrokan begitu. Nah, bahkan ya dipersenjatai Pam Swakarsa ini dikasih logistik gitu kan. Ini banyak dielaborasi, nggak tahu saya seberapa banyak, tetapi paling tidak di sini misalnya oleh videonya Guru Gembul di situ sampai Rizik Syihab itu marah-marah gara-gara Guru Gembul membahas ini sampai diancam katanya mau dilaporkan ke polisi dan seterusnya.
Dan ya lucu, mungkin kita juga ini kalau seandainya video ini viral, siap-siap aja mungkin kalau misal Rizik Syihab nanti melakukan framing, kemudian melakukan apa namanya upaya-upaya misalnya kita laporkan ke polisi segala macam. Tetapi yang mau kita sampaikan di sini kepada publik, sekali lagi membaca fenomena Rizik Syihab itu adalah bukan melihat satu fenomena munculnya ulama, klerik, ataupun seorang intelektual muslim yang fenomenal. Tidak. Berbeda seperti tokoh-tokoh reformasi lainnya seperti Gus Dur, Megawati, bahkan Amin Rais ya, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Rizik Syihab itu adalah eksponen yang kontra terhadap gerakan reformasi ini. Sekali lagi untuk memecah, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan keulamaan. Karena ya faktanya Rizik memang bukan ulama. Dia cuma seorang demagog yang memanipulasi massa supaya dapat dukungan, kemudian bisa menggerakkan massa. Dan sejak itulah, sejak PAM Swakarsa itulah reformasi terjadi. Kemudian wajah Rizik selalu ada di dalam narasi Islam politik di Indonesia hingga hari ini. Yang kemudian juga ada upaya-upaya ingin membuat status quo atas klaim nasab sebagai keturunan Nabi. Dalam kata lain, dalam istilah ilmiah, dia ingin menjadi aristokrat agama, dan memang itu yang coba lakukan, terutama para Ba'alwi lainnya di FPI maupun non FPI. Itu Kang Charlie. Ya, baik. Nah, ketika kita melihat masa lalu Pak Rizik ya, ini kok seperti pola yang sama seperti ketika Ali Asakron memperkenalkan nasab Alawi di abad ke-9 Hijri, di mana baru disusun di kitab Al-Burqa, kemudian menerjemahkan kitab As-Suluk, kemudian menerjemahkan kitab Fathuz Zaman yang menyebut Ubaid adalah Abdullah adalah Abu Ubaidillah, dan seterusnya. Artinya itu masih dalam tahapan pembuatan secara baru gitu ya. Seperti halnya gambar yang saya tampilkan seperti ini, Gus. Jadi ya Pak Rizik belum memakai sorban, belum memakai baju muslim, kemudian belum teriak kabar dan seterusnya. Nah, apakah ini memang pola-pola yang memang kita bisa langsung tebak itu memang pola-pola Ba'alawi gitu, Gus? Atau mungkin seperti apa, Gus? Ya, bisa jadi ya. Kalau kita baca bukunya Ulrich Freitag itu, dinamika para diaspora Hadramaut di berbagai tempat itu selalu erat kaitannya dengan power, dengan kekuasaan. Kita harus lihat rezim siapa yang saat itu sedang berkuasa. Apabila di era sebelum 1945 di mana banyak negara bangsa itu merdeka, katakanlah di Hadramaut, di negeri asalnya, para Ba'alawi ini punya keterkaitan dinamikanya dengan koloni British, dengan kolonial Inggris di Yaman. Kemudian juga dinamikanya bahkan sebelum ada kolonialisme Inggris di sana, itu ada dinamika antara rezim Al-Qadiri versus rezim Al-Kuwaiti. Nah, si Ba'alawi itu ada di tengah-tengah kekuatan itu dan memainkan peran politik juga. Seberapa didesain itu bisa dibaca di bukunya Ulrich Freitag yang jelas mereka itu punya ciri khas secara politik main dua kaki. Jadi kesana masuk, kesini masuk, dan kesatunya mengambil manfaat yang sifatnya material maupun imaterial. Apa yang imaterial? Di antaranya status mereka, katakanlah quote and quote, seolah-olah sebagai penengah, pendamai, katakanlah begitu. Kemudian masuklah itu pengaruh British colony di Hadramaut, yang mana ingin mengikis peran Kesultanan Turki Utsmani yang saat itu sudah berkoalisi dengan Al-Qadiri kalau tidak salah ya, dengan Al-Qadiri. Nah, di situ juga ada permainan ya antara Said Hadrobi, quote and quote itu, dengan kolonial itu.
Mereka misalnya ya menumpang terhadap British, menumpang terhadap siapa Belanda, datanglah kemudian di Indonesia itu eranya Utsman bin Yahya dan seterusnya. Artinya benang merahnya adalah berbicara pola-pola munculnya Ba'alawi itu selalu ada kaitan dengan power, dengan kekuasaan saat itu. Tinggal persoalannya siapa yang berkuasa waktu itu. Nah, di dalam konteks Rizik kita harus memahaminya begini. Membaca sejarah Indonesia itu, kalau kita mau jujur-jujuran, sejak Indonesia merdeka atau sejak awal abad ke-20 ya, kebangkitan nasional 1901, paling tidak sampai 1965, sejarah Indonesia itu adalah sejarah revolusi, sejarah postkolonialisme, sejarah anti-kolonialisme. Tetapi 1965 terjadi, kemudian rezim berganti, ya, Pak Harto naik, yang mendapat sokongan dari pemerintah Amerika Serikat. Ada CIA bergerak di dinamika 1965 waktu itu, pemberontakan PKI dan seterusnya, pembantaian hingga 1998. Artinya yang mau saya bilang adalah peran Rizik itu patut dicurigai punya keterkaitan erat baik secara langsung maupun tidak dengan intelijen Amerika Serikat. Ini tinggal urusan mencari data saja. Kalau misalnya apakah ada aliran dana? Waktu itu ketika kasus FPI mau dibubarkan itu kan sempat dibongkar. Ada aliran-aliran dana dari luar negeri ke beberapa figur FPI sehingga FPI itu dibubarkan. Nah itu sempat diangkat juga di media. Saya lupa bagaimana apakah kemudian terbukti ada aliran dana atau tidak, tapi yang jelas yang pasti adalah FPI dibubarkan karena dicurigai juga terkait dengan jaringan terorisme yang memang ya dirawat oleh pemerintah Amerika Serikat itu. Seberapa valid argumen ini, teman-teman bisa baca bukunya Robert Dreyfus, judulnya The Devil's Game. Ya, The Devil's Game itu di situ ada gerakan dari pemerintah Amerika Serikat lewat CIA tentunya lewat intelijennya untuk merawat kelompok-kelompok fundamental agama gitu di berbagai negara. Nah, di Indonesia salah satunya ya kelompok-kelompok Islam kanan ini, fundamental ini, yang salah satu figurnya adalah Rizik Syihab. Begitu, Kang Karun. Ya, baik. Apa yang kita sampaikan malam ini juga kita berdasarkan indikasi-indikasi ataupun duga-duga yang bisa kita analisis gitu ya, berdasarkan sumber-sumber arsip publik gitu ya yang memang sudah pernah dipublikasikan media, kemudian berdasarkan juga dengan pernyataan-pernyataan tokoh, arsip berita, dokumen terbuka, rekaman video yang kita bisa lacak rekam jejaknya gitu ya, baik kajian akademik serta jejak digital publik. Nah, kita ke Gus Haikal ya. Gus Haikal ketika membahas narasi, ya ini inti persoalannya, Gus. Jadi masyarakat Indonesia ini kan label Zuriyah Nabi, cucu Nabi, itu kan punya efek psikologis yang luar biasa gitu ya. Nah, begitu seseorang itu disebut dengan Zuriyah Nabi, itu kan otomatis kritik itu menjadi tabu. Nah, kita tahu tadi saya sudah tampilkan beberapa data-data publik gitu ya bahwa sosok Rizik Syihab itu kan dulunya belum dikenal sebagai dakwah ya, kira di bidang dakwah, dan tiba-tiba 98 kemudian era-era kesini sampai dengan puncaknya kemarin di aksi 212 Bela Islam 2016 itu bahkan menobatkan diri sebagai imam besar, dan bahkan kita mempertanyakan silsilah pun juga dianggap dosa lantaran dianggap sebuah penghinaan agama, dan akhirnya nasab ini kan berubah menjadi tameng sosial yang sangat kuat di era-era tahun 2000-an sampai menjelang sebelum polemik nasab. Nah, pertanyaannya kepada Gus Haikal, kenapa umat itu begitu mudah tunduk pada simbol nasab? Dan kenapa banyak orang yang takut mengkritik hanya karena ada gelar Habib? Nah, apakah ini agama atau feodalisme yang dibungkus dengan simbol Islam? Atau mungkin seperti apa, Gus?
Ya, makasih Mas Charlie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semuanya, Mas Charlie, Gus Rocky, dan pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua, agar yang kita sampaikan bermanfaat. Tadi fenomena nasab sebagai gerakan politik, sebagai gerakan yang kemudian itu bisa mempengaruhi masyarakat Indonesia ya. Ya, Rizik itu kalau saya baca dia itu luar biasa sebenarnya, dalam arti karir pendidikannya juga luar biasa. SD, walaupun SD-nya itu di SD Kristen ya, alasannya katanya biar dekat rumah gitu. Tapi dia pernah juga mengajar fikih, usul fikih di Madrasah Aliyah di Jami'atul Khair hingga tahun 96. Terus juga S3-nya juga, S2 S3-nya di Malaysia gitu, S1-nya di Saudi gitu. Itu pun usul fikih gitu. Artinya secara metodologi pengambilan hukum Islam beliau menguasai sebenarnya. Bahkan disertasinya itu tentang Pancasila gitu. Walaupun ya Pancasila dalam ini kurang lebihnya dalam Pancasila dalam menerapkan hukum Islam gitu. Cuma karena Rizik ini punya modal yang dianggap pemerintah itu pada waktu itu bisa pemerintah itu kepentingannya bisa terakomodir ya dari Rizik ini, ya akhirnya dimunculkan tokoh ini kan itu. Ya, saya pikir kalau dalam tanda kutip beliau ini cukup berjasa dalam mengawal transisi ketika perpindahan Orde Baru ke reformasi itu kan dia 98 ketika Soeharto turun kemudian Habibie naik kan sebagai penstabil itu kan. Nah, antara lain Wiranto ini sebagai Panglima ABRI itu punya pemikiran bahwa agar sipil itu jangan langsung berhadapan dengan pemerintah, jangan langsung berhadapan dengan militer. Harus dihadapkan pada sipil juga gitu. Karena kalau sipil langsung berhadapan dengan militer itu khawatirnya nanti jadi sorotan dunia internasional, karena pada waktu itu lagi rame-ramenya tentang HAM gitu, hak asasi manusia lagi tinggi-tingginya gitu, dan Indonesia disorot karena ada beberapa kejadian-kejadian sebelumnya G30 SPKI misalnya yang tidak tuntas. Terus juga di seputar itu ada perkara kuda tuli 27 Juli di 97 kalau salah itu, yang mewarnai itu juga belum tuntas. Terus juga ada peristiwa di dalam reformasi itu juga diwarnai macam-macam, ada penculikan, ada akhirnya juga bentrokan pembakaran dan segala macam, orang hilang kan gitu. Nah, memang mungkin bisa jadi apa yang dipikirkan oleh Wiranto, walaupun itu yang membocorkan bahwa itu sebenarnya PAM Swakarsa itu bentukan Wiranto, Ki Banjar itu dipanggil untuk mengumpulkan ormas-ormas, sampai akhirnya terkumpul 30.000 orang dari Banten, dari ya sekitar Jakarta, dari sekitar Jawa Barat lah. Itu banyak itu. Bahkan dimodali 400 juta. Itu yang membocorkan Ki Banjar sendiri. Tapi kalau saya baca di media ada yang mengatakan begitu. Wiranto sendiri membantah itu dalam bukunya gitu kan. Nah, ada friksi pendapat dalam sejarah kan biasa gitu. Ada yang mungkin perbedaan dalam menyampaikan versi gitu. Tapi intinya kalau bisa dibaca, FPI itu adalah kelanjutan atau bentuk dari ini ya, metamorfosis daripada PAM Swakarsa. Karena sipil ketika berbenturan dengan militer, dengan pemerintah langsung, otomatis dampaknya akan lebih luas. Dan ketika
mobilisasi yang dilakukan Rizik kemudian dengan FB-nya berhasil, walaupun itu sempat diwarnai dengan banyak sekali kekerasan lah. Kalau saya yang baca sampai ada kekerasan dengan kaum Nasrani juga, Kristen juga, pembakaran gereja dan segala macam. Dan kemudian juga perusahaan-perusahaan tempat itu semua kalau dari sudut pandang intelijen ya, dugaan kuat ya Rizik ini ya sebenarnya orang yang intelijen gitu pada waktu itu, karena dia memang direkrut kan gitu, artinya dia punya jasa gitu loh. Nah, masalahnya ketika kemudian FPI itu terus berkembang dan tidak bisa dikendalikan kan gitu. Ketika reformasi sudah selesai, kemudian organisasi tapi ibaratnya sudah tidak ada tuannya kan gitu, kan akan mencari tuan baru gitu. Ini aset yang sudah dibentuk oleh pemerintah itu mau diapakan gitu. Pemerintah pada waktu itu, kalau kita baca dalam tanda kutip rezim pada waktu itu ya, ketika sudah reformasi selesai, seolah-olah Rizik itu sampai sekarang itu mau berkata kepada rezim sekarang, saya ini punya jasa loh, jangan lupa loh. Kamu bisa duduk di sana sekarang ini jasa saya, kok saya dibuang gini gimana kan gitu. Saya politik kok dianggap, malah saya di banyak kasus yang mengenai saya yang kira-kira bagi pandangan Rizik kasus itu memang disengaja untuk mengkriminal dia, makanya istilah mengkriminalisasi ulama itu muncul gitu. Nah, buntutnya FPI dibubarkan oleh pada waktu itu ya, termasuk Mahfud MD, ada masuk Dudung gitu kan, Pak Jenderal Dudung. Nah, ini saya lihat mirip sebenarnya, bisa jadi ya mirip tadi ya Alisakon. Cuma kalau ada kemiripan dengan nasab, itu ya saya malah ini mirip dengan Utsman bin Yahya gitu. Ketika direkrut oleh rezim pada waktu itu Belanda gitu. Belanda ingin menghadapi ulama-ulama lokal, kekuatan-kekuatan ulama lokal yang pasca perang Diponegoro itu menyulitkan karena pemerintah Belanda sampai hampir bangkrut, untuk walaupun perang itu 5 tahun tapi menghabiskan dana banyak. Terus Nugroho itu dalam narasinya perlu untuk tokoh yang bisa dikatakan untuk mengendalikan gerakan-gerakan Islam lokal, itu tokoh yang disegani lah. Yo ulama, yo nasab, ya nasab itu, yang nasab itu juga sebenarnya Nugroho sendiri melakukan nasab itu. Yang penting orang Jawa percaya, atau orang Nusantara percaya, kan gitu. Nah ini akhirnya muncullah Utsman bin Yahya. Nah ini kan sebenarnya modal yang diperoleh Rizik Syihab dengan nasabnya itu, dengan kemudian Rabithah Alawiyah itu menyetembeli itu juga diperoleh dari jasanya Utsman bin Yahya kan, jasanya Belanda juga gitu. Karena juga ketika misalnya Utsman bin Yahya itu sudah tidak ada, tapi Rabithah Alawiyah sudah berdiri, status sosial di masyarakat juga sudah dikenal sebagai keturunan Nabi, lah mereka menikmati status itu. Nah, status ini yang kemudian oleh pemerintah pada waktu Orde Baru itu dimanfaatkan. Bahwa dulu pemerintah melihat secara sejarah Utsman bin Yahya itu pernah sukses mengendalikan massa orang Islam dan sebagai dan ulama di situ. Nah, Rizik juga sama dengan nasab, dengan petokohan yang dibentuk, di framing sedemikian rupa, diberi jubah, diberi identitas baru ya, benar kutip ya, identitas keulamaan itu memang besar itu. Nah, kemudian itu sukses juga gitu, sukses lagi gitu, untuk memobilisasi massa itu tetap sukses gitu. Ini kemudian yang jadi masalah ketika mulai membesar, kemudian misalnya 2016 itu peristiwa Ahok, kemudian ada politik identitas yang kemudian ya secara lebih peristiwanya itu Ahok di penjara, kemudian Anies Baswedan akhirnya naik gitu kan. Yang notabene akhirnya juga itu pada waktu kuat-kuatnya 212 itu kan. Itu bisa dibilang puncak-puncaknya di dalam mobilisasi massa itu 212 itu. Nah ini kan pemerintah
bisa jadi melihat gerakan ini kalau terlalu besar akan membahayakan juga gitu. Makanya gimana caranya untuk diredam gerakan-gerakan Rizik ini, karena apa? Narasi-narasi Rizik itu tidak berbahaya tidak hanya bagi pemerintah, bagi kehidupan keagamaan, toleransi di Indonesia itu juga berbahaya gitu. Ketika dakwah dengan nada keras, menghina, bahkan guru gembul itu mencatat, atau mungkin kayak Ubedillah mencatat bahwa semenjak ada Rizik itu dakwah di Indonesia itu nuansanya itu sudah bukan nuansa ulama lagi, nuansa preman. Karena ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan menghina itu di panggung-panggung pidato dakwah, panggung syiar Islam itu yang menamakan ulama, menamakan syiar Islam itu muncul. Dulu Anda ada misalnya Dinuddin MZ atau ulama-ulama dulu lah, apalagi ulama NU gitu kan, mungkin banyak ke desa-desa gitu, Gus Dur dan sebagainya. Nah ini artinya pada waktu membesar ini harus sesuatu, kalau besar dan susah dikendalikan itu kan merepotkan gitu. Dan kebetulan mungkin pemerintah pada waktu itu ya, karena ini berseberangan dengan pemerintah ya, kalau mungkin besar tapi tidak berseberangan dengan pemerintah itu kan oke-oke aja gitu. NU dari dulu besar tapi nggak pernah berseberangan dengan pemerintah. Nah, FPI besar karena awalnya dibentuk dari Pam Swakarsa dalam tanda kutip kumpulan ormas-ormas dan preman-preman yang dibiayai begitu untuk berkumpul, kemudian berkembang di situ aliran atau bisa jadi berbagai organisasi massa, termasuk yang teroris juga ada di situ, masuk dalam situ, karena pada peristiwa-peristiwa yang menyertai FPI itu banyak juga tertangkap karena terorisme, dan itu anggota FPI gitu. Artinya semua yang mengatasnamakan Islam garis keras kumpul di FPI itu, walaupun Rizik berkali-kali ngomong ya dia bagian dari Aswaja, bukan Wahabi, bukan Syiah dan sebagainya. Cuman narasi selalu berseberangan dengan perintah, dan dengan kedok ulamanya itu, dengan kedok khilafahnya itu itu banyak akhirnya orang itu tertipu di situ. Dengan kedok nasabnya itu tertipu di situ. Nah, otomatis yang pertama kali dilakukan pemerintah itu ya memotong kaki dan tangan, bahkan begitu ya, kaki tangan artinya apa? Ya organisasi itu, FPI itu karena terindikasi menerima dana-dana dari luar, ketika dia lepas dari tuan yang lama, kemudian masih hidup, ini kan berarti ada bisa makan dia, dari mana makannya? Artinya ini yang nampannya, organisasinya yang untuk menerima dana perlu dibubarkan, artinya kan begitu. Ketika FPI dibubarkan ya Rizik ini kesulitan sekarang. Gimana dia cara menerima dana dari luar gitu kan? Karena kalau mau dana besar-besar itu ya harus ada wadah yang besar juga kan, bisa dikatakan begitu. Itu yang mungkin antara lain yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya itu 11-12. Bahwa dia butuh organisasi yang untuk nampani tadi, kurang lebihnya begitu. Indikasinya ke sana gitu, bahwa ketika dia keluar dari Jatman ini kan wadah besar. Ketika dia udah nggak menjabat lagi, lalu ndawirnya ini gimana gitu. Kalau kabib-kabib kecil itu ndawirnya ya kecil-kecil, ke rumah-rumah, ke pondok-pondok kayak dia kalau pegang organisasinya bandawir kan gitu. Dia pegang masalah dawirnya virtual mungkin sekarang ini zaman. Dawirnya internasional gitu loh. Dawirnya bukan nasional lagi, internasional gitu. Nah itu dugaannya begitu, karena ya memang sekarang kalau misalnya organisasi mengumpulkan massa dari berbagai daerah yang itu tidak mungkin, tidak ada logistiknya kan begitu. Otomatis ini tangan dan kakinya itu mudah sekali dilacak. PPATK mesti tahu gitu. Maka mungkin kalau tidak secara elektronik ya mesti pihak intelijen tahu. Karena juga begini, karena yang membentuk itu intelijen, maka sebenarnya orang-orang di
sekitar Rizik itu dibaca oleh banyak kalangan pada waktu itu ya banyak orang intelijen juga gitu. Artinya pergerakan Rizik itu sebenarnya orang intelijen itu tahu sekali gitu. Misalnya ketika Rizik itu terkena kasus misalnya, disandra oleh kasus PTPN, disandra oleh kasus chatting mesumnya itu kan nggak selesai-selesai, itu ada indikasinya itu memang nggak diselesaikan oleh pemerintah. Karena apa ya, ini untuk menyandera dia, kamu jangan macam-macam, kalau macam-macam kamu benar-benar keluar dari Indonesia, tak ambil PTPN-nya, ini lagi diproses, moga-moga ya diambil kan gitu. Kabur ke Yaman gitu kan, itu kemarin pernah kabur ke Saudi gitu, dan di Saudi juga saya banyak dapat cerita dari Agus Maftuh juga, dari teman yang ada di sana juga, dia banyak dibantu oleh Duta Besar Indonesia. Agus Maftuh itu kebetulan Agus Maftuh itu dubesnya itu alumni Meranggen gitu. Ada teman yang cerita yang ikut di sana itu banyak dibantu karena ya Rizik kasihan di sana lah, kayak orang hilang lah gitulah. Nah sekarang yang saya lihat ya kasihan sebenarnya Rizik itu. Maksudnya apa? Secara pendanaan dia sudah dipotong sana sini, secara jaringan juga dipotong sana sini, secara nasab juga dipotong juga. Artinya narasi-narasi untuk kemudian mengumpulkan mobilisasi massa, untuk massa itu dibuat bargaining position kepada pemerintah, kepada siapapun lah yang mau ini masanya ini kan gitu, kepada pemerintah di 2029 nanti misalnya di gelanggang yang berikutnya. Itu apakah masih efektif ya, kita lihat aja. Jadi karena politik itu dinamis, ya bisa jadi dia akan dapat angin lagi selama pemerintah membiarkan apa-apa yang dia berbuat yang melanggar baik hukum perdata pidana gitu. Itu dulu Mas Charlie. Oke, baik, kita ke Gus Rocky ya untuk menanggapi tadi yang disampaikan oleh Gus Haikal. Monggo silakan Gus Rocky. Ya benar tadi. Jadi sebetulnya pergerakan Rizik itu akan selalu terpantau ya. Brother is watching Rizik. Jadi kemanapun dia pergi itu akan kebaca oleh intelijen, sepak terjangnya, tindak tanduknya gitu kan. Namun kondisi dia di mana hari ini wadahnya FPI itu dibubarkan, tentu saja tadi alat untuk menyimpan istilahnya supply dari manapun itu jadi nggak ada gitu kan, dawir-dawirnya lah istilahnya. Nah, itu juga yang mungkin saja mengakibatkan orang-orang di sekitar Rizik itu tidak ada yang istilahnya satu persahabatan atau yang sifatnya itu permanen, kecuali ya mungkin keluarga atau orang-orang yang secara ideologis ya memang di situ gitu. Seperti misalnya si Bahar Smith ya kalau itu ya sampai kapanpun pasti akan bersama Rizik begitu kan. Apa yang dari putus-putus Gus, putus-putus. Wah, putus Gus Rocky. Baterainya mau habis sekali, tadi udah message ke saya gitu kan. Halo, masih kesambung? Oke, kita ke Gus Haikal ya. Kalau kita melihat Gus, publik itu memang harus sadar ya. Sadarnya kenapa? Itu kan karena memang simbol keturunan itu lebih mudah mempengaruhi emosi dibandingkan dengan argumentasi ilmiah. Nah, kalau muncul pola Habib dianggap lebih tinggi, non Habib dianggap biasa aja gitu kan, titik pada Habib dianggap melawan Ahlul Bait dan segala macamnya. Padahal dalam Islam itu kan kemuliaan kan bukan ditentukan oleh darah, tapi oleh ilmu, akhlak dan ketakwaan. Nah, kalau kita membaca apa namanya ya, fenomena Rizik, Gus Haikal, ketika pertama kali menggunakan narasi Habib ya sebagai keturunan Nabi,
publik itu melihat kekuatan Rizik itu bukan hanya retorika, bahkan bisa mengumpulkan ataupun menggerakkan massa sebegitu banyaknya. Bahkan kalau kita lihat sumber pemberitaan klaim-klaim mereka kan jutaan yang hadir, 7,5 juta yang hadir ketika di tahun 2016 Ahok itu ya. Padahal kalau kita teliti lebih dalam ya cuma nggak nyampe sejuta gitu ya. Nah, ini kan juga termasuk identitas yang dibawa Rizik gitu loh. Gelar Habib tadi memberikan sebuah efek legitimasi yang luar biasa. Apalagi dipadukan dengan suara yang keras. Ya, siapa sih yang nggak mengenal Rizik gitu, dengan suara keras, marah-marah, kemudian dengan nada tinggi sambil berteriak Allahu Akbar, dan orang melihat, oh ini simbol perjuangan Islam, kipen-kipen gitu, oh ini sumber perjuangan Islam, ini Habib Rizik itu membela rakyat, oh Habib Rizik itu mengkritik pemerintahan yang zalim dan segala macamnya. Dan ini banyak juga menggerakkan mobilisasi massa gitu ya. Nah, seandai kata nih Gus, seandai kata ya, Pak Rizik ini tanpa embel-embel, ya gelarnya hanya gelar dokter saja, karena Pak Rizik juga sudah S3. Kemarin Dr. Sugeng pun juga tidak meragukan dokternya, gelar dokternya, tapi meragukan keilmuannya gitu kan. Nah, kalau Pak Rizik ini tanpa gelar Habib, apakah Pak Rizik itu akan sebesar sekarang? Dan apakah kekuatan massa Pak Rizik itu lahir dari sebuah ilmu atau dari simbol keturunan Nabi? Menurut jenengan seperti apa? Ya. Ini seandainya Gus, seandainya aja kita ya antara realita dan bukan realita. Nah. Ini fenomena Rizik itu dia itu kan mau tidak mau itu harus cosplay sesuai dengan pesanan aktornya dulu dari awal begitu gitu. Aja ketika sebelumnya tidak seperti yang sekarang, itu ketika narasinya seperti sekarang ini ya dia sebenarnya sedang memainkan peran gitu kan. Ya kayak aktor film ya sesuai skenario ya, baca skrip ya, skenario. Sama LBY juga cosplay gitu kan, cosplay wali, yang ini cosplay imam besar kan gitu. Nah, cosplay ini kan dari sejarah masalahnya keyakinan ini munculnya itu tidak pernah dinetralisir gitu. Artinya ketika Kiai Imad itu mendekonstruksi nasab ini, itu sebuah pukulan telak gitu bagi Pak Alawi. Dan itu sebenarnya Rizik itu saya pikir juga, dan Bahar Smith itu juga dari kalangan Pak Alawi sendiri juga disalah-salahkan gitu. Kenapa kok dulu kamu kok teriak-teriak seperti itu? Kenapa kok Bahar Smith teriak-teriak seperti itu kan? Jadi akhirnya ada respon dari Nusantara seperti ini, dari Wali Songo seperti ini kan gitu. Dan ini sebuah kebenaran sebenarnya, bukan sesuatu yang harus dihindari ya. Ini kan sebenarnya kebaikan gitu. Artinya ketika ditunjukkan sesuatu yang hak, kalau dia ulama, kalau mereka itu mengatakan mereka ulama, memang bukan cucu Nabi, tapi demi agama ini ya bicara yang benar kan gitu. Sesuatu yang bukan kakeknya kok diakui, lemah semua dasarnya, dari filologi, dari historia sering kita bahas itu. Nah itu klaim-klaim itu kok terus dipakai gitu kan. Artinya itu akan terus ada perbedaan di wilayah saya percaya dan tidak percaya gitu saja. Tapi bagi orang yang waras, yang ilmiah, pasti dia tidak mudah percaya, akan mengkaji, akan melihat, akan mendalami gitu, akan membandingkan gitu. Tidak seperti Gus Yahya yang main klaim aja gitu, atau Rois Am PBNU yang seperti itu juga gitu, 11-12 lah mereka gitu, tidak mau mengkaji gitu. Nah itu kan sayang sekali kalau organisasi ulama seperti itu. Nah Rizik ini dia mau tidak mau harus menjalani peran itu, dan selama kiai kita, pondok-pondok pesantren kita, selama masih ada muhibin yang banyak, dia akan cosplay seperti itu. Setelah ya dia Pak Alawi akan begitu.
Makanya penyadaran itu penting karena kalau kehilangan pemimpin, kehilangan massa, kehilangan simpati, kehilangan kehormatan, kepercayaan publik, ya dia nggak ada kepentingannya untuk mengaku lagi, mau mengaku tapi tidak bisa diambil untung kan gitu. Karena kepentingan inilah mereka susah untuk lepas dari stempel-stempel itu, apalagi Robito Alawiyah masih setiap anak yang lahir dari mereka distempeli cucu Nabi dengan sertifikat yang mereka terbitkan itu kan indikasinya kebohongan publik itu kan gitu, karena palsu kan gitu. Nah itu lebih baik ada koreksi gitu, karena ya itu demi kebaikan mereka sendiri, demi kebaikan anak cucu mereka gitu. Karena kita itu kan maunya seobjektif mungkin dan Indonesia itu damai gitu, nggak mau ada cekcok, nggak mau ada sesuatu yang bikin stabilitas yang akhirnya mengganggu stabilitas negara, merugikan negara gitu. Dan kemudian kalau Rizik masih seperti itu terus, ya otomatis dia akan selalu berurusan dengan pemerintah setempat gitu. Pemerintah yang berkuasa, karena ya narasi-narasi sektarian terus yang dibawa. Nanti misalnya kalau misalnya 2029, mesti dia akan nemplok di salah satu calon lagi dengan menjual bahwa dia masih punya kuasa, masih punya massa. LBY juga begitu, sama nemplok di mana untuk tetap eksis, untuk Balawi tetap eksis gitu. Nah, rumusnya itu mereka sadar bahwa Nusantara itu tidak bisa dikuasai kalau NU masih steril gitu. Kalau NU-nya sudah nggak steril, seperti sekarang nggak steril, ya mereka akan terus bergerak ke bawah, ke grassroots untuk menyebarkan doktrin-doktrin mereka, menyebarkan doktrin sesat-sesat mereka itu yang melalui kitab-kitab mereka. Mau itu tidak diakui, tapi ada dalam kitab mereka gitu. Dan itu kok nggak disadari oleh para elit agama kita gitu, bahwa begitu efektifnya nasab itu untuk meracuni pikiran umat Islam semenjak Sunan Gogronye itu, warisan Utsman bin Yahya itu. Dan ini kan misalnya seperti narasi sejarah ya, itu kan fatal sekali, yang sudah kita ketahui bersama Sumodiningrat sejarahnya sudah dirubah sedemikian rupa, tapi sampai sekarang jelas terang benderang begitu saja LBY nggak mengakui gitu. Itu yang di hadapan mata loh. LBY itu udah ada statement loh. Artinya apa? Dia nggak mau mengakui yang asli yang di Jogja itu. Dia maunya aslinya itu, kan gitu. Tapi pemerintah kita diam aja. Pemerintah kita nggak ada kesadaran sejarah, nggak ada kesadaran ini dalam bentuk pemerintah pusat ini belum ada langkah-langkah konkret. Saya harapnya mereka akan membubarkan Robito Alawiyah gitu. Karena apa? Karena selama ada Robito Alawiyah yang berdiri menggunakan status badan hukum yang disahkan oleh pemerintah Indonesia. Artinya apa? Pemerintah Indonesia juga ikut mengesahkan stempel Robito Alawiyah. Pemerintah Indonesia juga ikut nyetempel buku-buku nasab itu, kan gitu. Itu tanggung jawab pemerintah juga. Kalau selama Robito Alawiyah dibiarkan, bahkan tetap juga ini tanggung jawab dari pemerintah mengenai sejarah, misalnya sejarah Wali Songo itu juga tanggung jawab pemerintah juga. Sejarah Indonesia ini mau dibelokkan segala macam, sejarah proklamasi itu juga pemerintah seharusnya bergerak proaktif gitu, jangan nunggu laporan gitu. Padahal gejolak ini sudah 3-4 tahun gitu. Gus, berarti semacam kalau kita harus dilaporkan ataupun diusut, berarti kan ini sebagai tindakan penipuan publik ya Gus ya, sebagai lembaga yang memang menggunakan nasab ya. Iya, ya itu karena dia hanya bukti-bukti yang internal, tidak bisa membuktikan, tidak ada data yang sama sekali. Dan itu dipercaya oleh banyak orang gitu. Itu kan menyesatkan orang banyak artinya. Ulama-ulama kita NU juga tersesat gitu sampai detik ini gitu. Dan itu merugikan Islam di Indonesia, merugikan bahkan itu tadi jubah dari keislaman Indonesia, wajah keislaman Indonesia menjadi Balawi kan gitu. Wali Songo diklaim Balawi. Ketika orang misalnya mencari di Google tentang Islam di Indonesia, sudah Balawi semua kan gitu. Narasi sampai sekarang masih begitu. Nah, artinya dekonstruksi kesejarahan kita masih didominasi oleh mereka.
Gitu. Nah, ini mulai bergerak pelan-pelan. Nah, sangat disayangkan misalnya MUI dan PBNU, karena yang berkepentingan dengan Pak Alawi itu PBNU. Yang mau menghormati Pak Alawi itu nyucuk tangan habaib itu kan orang-orang NU gitu. Selama NU masih terlena bobo memanjakan mereka, dan mereka dengan seenaknya masuk ke ruang-ruang yang seharusnya tidak boleh dimasuki, ruang-ruang private dari pondok-pondok pesantren dan sebagainya, ya tidak, masih sulit. Jadi pemerintah itu kan perlu dukungan sebenarnya. Pemerintah itu misalnya untuk mau membubarkan Nahdlatul Alawiyah itu juga butuh dukungan dari NU, butuh dukungan dari MUI, ormas-ormas itu. Nah, selama ormas-ormas itu masih mempertahankan narasi Pak Alawi, kan pemerintah mau menindakkan juga kesulitan gitu. Karena belum didukung oleh organisasi yang berkepentingan gitu di wilayah ini kan. Makanya sangat penting sekali untuk NU ke depan itu tidak ada orang-orang yang terindikasi Pak Alawi gitu. Jadi biar steril gitu. Ini kalau misalnya mereka ada otokritik dari diri mereka sendiri, dari Pak Alawi, dari Rizik Syihab, dari Lutfi bin Yahya, dari tokoh-tokoh mereka lah, dari Taufik Hidayat, untuk otokritik, menerima koreksi, tidak terus dengan narasi-narasi perlawanan, sama-sama legowo, sama-sama ini, ya akan cepat selesai. Tapi kan mereka enggak, berkelit, ngeles, bahkan malah menantang pemerintah. Kemarin ketika ada singgungan-singgungan Yaman, dengan nada-nada menghina dan segala macam, itu kan nggak bagus gitu. Itu merasa superior, masih superior. Jadi mereka itu kultus nasabnya itu sederhananya begini, aku butuh nabi, apapun yang ada di Indonesia dan dunia itu mulai nabi, karena nabi itu utusannya Allah gitu. Apapun yang, nah itu akhirnya kan kemanapun dia berada ngeklaim apapun gitu, karena dia merasa punya hak untuk punya jasa, karena orang Islam itu bisa punya agama itu karena kakek mereka, karena Wali Songo juga kakek mereka punya punya hak untuk dibalas jasanya, merasa seperti itu. Terus begitu, karena narasi ini pasti belum lepas dari mereka selama yaitu kita, organ-organ kita masih belum peduli, ulama-ulama kita itu masih belum banyak yang peduli di narasi-narasi yang mainstream itu. Itu Mas Ari. Oke, baik Gus. Pertanyaan terakhir Gus, ini kita bicara perjalanan polemik nasab ya, yang sudah dimotori di awal oleh Kiai Imad di bulan Oktober 2022, itu tesisnya pertama kali diangkat ke publik, menjadi diskusi publik. Kemudian 2023, 2024, 2025, 2026, terjadi sebuah polarisasi umat, baik pro dan kontra. Bahkan isu nasab ini menjadi top 10 isu yang ada di Indonesia urutan ke-7, Gus. Sudah pernah saya lakukan riset itu, dan di situ ada mempunyai tahapan-tahapan yang memang secara teori antropologi itu kan sesuatu yang menghegemoni sudah sejak lama, itu kan nggak mungkin bisa begitu cepat untuk sadar ataupun seperti kembali seperti normal gitu ya, baik terkait tentang narasi nasab, kemudian pembentukan sejarah, makam dan seterusnya. Dan saya melihat ini isu Balawi ini menjadi sebuah isu laten yang saya sebut itu pembahasan topik, tema, panjang masa, tergantung daripada pemicunya. Nah, ketika kita melihat pemicunya yang kemarin langsung viral, bahkan channel-channel besar ya seperti Bang Haji Roma pun juga memberikan tema bahwa Pak Rizik ini berbahaya bagi agama dan bangsa. Ini ada pemicunya, yaitu kemarin pernyataan daripada Prabowo Subianto gitu kan. Nah, kalau dengan analisis Gus untuk jangka panjang ke depan, bagaimana untuk status ataupun polemik nasab ini di masa-masa yang akan datang, dan bagaimana nanti terjadi kepada umat? Apakah umat akan kembali lagi kepada kesadaran kolektif yang memang 100% sadar, dan mungkin
Balawi tetap akan ada, ya memang ada, orangnya ada juga kan, yang ngaku-ngaku cucu Nabi juga pasti ada, namun tidak menghegemoni lagi Gus. Artinya hanya sebuah kelompok kecil yang sudah tidak punya pengaruh besar, atau mungkin dengan punya analisis jangka panjang seperti apa nih Gus tentang polemik nasab? Ya, saya bukan pengambil kebijakan, ya, tapi yang jelas saya pikir pemerintah ketika sudah tahu tentang gerak Ba'alawi, apalagi Dudung ada di situ, harusnya bisa banyak mengambil sikap gitu. Tapi tentunya sikap-sikap yang konstitusional kan gitu. Sesuai konstitusi kita, sesuai hukum kita. Rizik itu sebenarnya juga fenomena yang biasa saja sebenarnya ketika dia itu sesuai dengan konstitusi. Demo itu ada konstitusinya, ada diatur undang-undangnya. Ketika misalnya ceramah juga, misalnya ya semua hukum adalah selama dia tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar pidana, perdata, menyampaikannya baik saja, tidak bersinggungan dengan kasus-kasus, dia tidak akan ada masalah gitu kan. Orang menjadi ada masalah itu ya karena sikapnya dia sendiri gitu, melanggar hukum dan sebagainya. Setelah Balawi tidak melanggar hukum ya tidak akan bersinggungan dengan hukum. Dan sekarang masalahnya yang terjadi itu tidak hanya membahayakan negara, membahayakan kehidupan beragama kita, doktrin-doktrin ahli sunnah wal jamaah yang harusnya lurus itu tercemari oleh doktrin mereka. Nah, ini kan bahaya akidah kita. Dari tauhid, dari narasi-narasi kewalian dan khurafat-khurafat itu yang banyak itu. Dan sulit, masih panjang. Maksudnya apa ya? Kita bisa lihat lah di narasi-narasi yang dipakai Gus Yahya ya. Tapi Gus Yahya itu mewakili elit tua dari PBNU. Dari generasi beliau itu ya orang-orang kayak tua itu ya begitu mindsetnya gitu, bahwa masih percaya dengan Ba'alawi cucu Nabi gitu. Jadi saya ahwa ke depan misalnya PBNU bayanginnya ya misalnya saya pengennya ya kayak Akil Sirot gitu kan misalnya, yang objektif udah persoalan ini. Cuma bagaimanapun juga bagi lawan politik itu akan tetap dianggap politik gitu. Maksudnya bagaimana? Bahwa isu Ba'alawi ini sebenarnya adalah alat politik gitu loh. Karena mereka orang politik gitu. Ketika Gus Yahya mengatakan saya merasa ini akan dibuat manuver isu Ba'alawi ini gitu kan, nah, kurang lebih kata-katanya begitulah. Ada orang yang mau bermanuver terhadap isu Ba'alawi. Artinya dia apa? Dia tidak memandang dengan perspektif keilmuan, dia memandangnya ini perspektif politik gitu. Jadi dia tidak mau masuk ke wilayah ilmiah, pandangannya politis, karena ya itu bukan ulama, dia politik seperti kata Gus Rocky, artinya karena memandang isu ini bukan isu tentang sesuatu yang ilmiah, baik data dan padahal ada banyak data yang sudah dihadirkan oleh kawan-kawan kita, baik secara sejarah, biologi, DNA gitu. Dan kalau selama pandangannya masih begitu, masih berkutat pada politik, ini ada agenda A, B, C, D, ada ini. Nah, itu artinya dia sedang berpolitik gitu. Dia tidak mencoba ilmiah, dia sedang berpolitik. Dan harusnya kalau mau ilmiah kan cepat selesai gitu. Yang menjadi sulit itu karena mereka ada kepentingan-kepentingan itu. Kepentingan tadi dawir internasional, dawir nasional, dawir tokoh-tokoh yang nanti akan masuk ke 2029, dawir mana lagi gitu. Ini mau masa ini atau nasab ini mumpung masih rapuh, ya kan dia akan tetap bergerak terus. Lutfi bin Yahya bergerak sana sini dengan jadwal wajahnya lewat bawah tanah seperti itu, jarang muncul di media. Ceramah-ceramahnya ini kan yang baru-baru ini kan nggak muncul juga, yang paling baru kan. Mungkin karena ketika muncul salah baca ayat, salah baca hadis, jadi sering kritik sama Najwa Angelia itu channel itu. Jadi saya kadang-kadang saya tonton itu, ya malu sendiri lah artinya, karena ternyata kapasitas dari ulama-ulama Ba'alawi ya mungkin ada yang bagus, tapi ketika narasi keilmiahan ini tidak diterima, ya mereka ulamanya nggak ilmiah gitu. Narasi yang diusung oleh pro ilmu pengetahuan, kebenaran yang memang bersumber dari pengetahuan, itu ketika
orang-orang itu merasa ilmiah tapi menolak keilmuan itu sendiri. Mereka sebenarnya bukan ulama, bukan orang berilmu, karena menolak landasan-landasan yang berasal dari ilmu pengetahuan. Jadi mau bilang ulama gimana wong tidak berlandaskan data dan fakta, tidak berdasarkan metodologi yang sesuai gitu. Jadi kedepannya akan porsi-porsi ini tergantung ini ya, siapa yang sadar akan yang sadar, itu artinya ini masuk ke wilayah seperti yang dikatakan Aisyah Yudi, ya hidayah itu ya hak prerogatif Allah gitu. Karena melalui pintu nasab ini orang mudah disesatkan gitu kan, dengan doktrin-doktrin yang mudah masuk. Karena ya itu tadi, ketika dia percaya nasab, percaya ini cucu Nabi, kemudian itu masuk terus di alam bawah sadar mereka, apa-apa yang dilakukan itu dibenarkan gitu. Sampai ajaran-ajaran mereka dibenarkan, ya husnudoni gitu. Walaupun jelas-jelas salah di husnudoni, gitu. Gimana coba? Kok agama kok main husnudon selesai gitu. Kan repot ini. Ya, kalau lebih begitu Mas Ari, mau ada Gus Rocky ini. Ya. Oke, Gus. Ini tadi saya juga bertanya kepada Gus Haikal terkait masa depan bagaimana polemik nasab ini. Kalau kita lihat hari ini 4 tahun yang lalu, kemudian beberapa tahun ke depan, kalau kita memang bicarakan secara analisis bahwa ya sesuatu yang menghegemoni lama itu kan nggak mungkin begitu cepat untuk sadar ataupun berubah gitu kan. Dan menurut Gus Rocky seperti apa untuk polemik nasab ini di masa-masa yang akan datang? Karena saya melihat ini sebagai isu laten, bahkan sebagai kajian ilmu sepanjang masa, topik sepanjang masa. Jadi cukup dipicu, maka itu akan menimbulkan komentar atau komentar daripada kita. Nah, mungkin seperti Gus Rocky seperti apa, Gus? Ya, tentu saja saya bukan seorang dukun yang bisa memprediksi gitu kan, atau seorang ashari yang memprediksi masa depan. Tetapi saya punya analisis begini, karena polemik nasab ini kita bicarakan, kita diskusikan secara ilmiah, tentu saja itu akan kembali kepada diskursusnya, orang-orang yang mendiskusikannya. Kalau orang-orang tidak lagi mendiskusikan, maka kita khawatir upaya transformasi ini akan berhenti. Begini, tadi disinggung soal hegemoni. Ini mengingatkan saya pada apa yang ditulis oleh Antonio Gramsci ketika dia di penjara. Dia nulis buku soal teori hegemoni. Di dalam hal ini, kalau kita mau analisis ya, upaya untuk meruntuhkan hegemoni Ba'alawi ini ada 3 dimensi. Pertama, dimensi opini, ya, war of opinion. Kemudian dimensi kedua adalah dimensi struktur, war of structure. Dan ketiga adalah dimensi pergerakan, war of movement. Terkait dimensi opini, ini ya kayak gimana masa depan polemik ini? Ya kembali ke Kang Charlie, Gus Haikal, Kiai Imad, Gus Aziz, dan para kiai yang mendiskursuskan ini terus kepada publik. Kalau berhenti, ya upaya transformasi daripada otoritas keagamaan itu dari aristokrat kepada meritokrasi berhenti. Nantinya orang akan tetap persoalan agama, tanyakan kepada kultusnya, siapa aristokratnya, ya itulah turunan nabi, ya itulah turunan kiai gitu kan, itulah gus-gus itu. Enggak. Dengan adanya polemik ini, itu perlahan mencerdaskan kehidupan masyarakat muslim Indonesia bahwa otoritas agama itu dibangun berdasarkan meritokrasi, kemampuan sang pendakwah, kemampuan sang ulama, ya, atau seseorang yang difigurkan faham agama, bukan karena keturunannya, entah itu dia karena klaim keturunan nabi atau keturunan kiai gitu kan. Nah itu, jadi kalau Kang Charlie berhenti, kiai-kiai yang lain berhenti, Gus Haikal berhenti, maka kita akan ada kemunduran tuh, yang tadinya akan menuju merit malah balik lagi kepada aristokrasi agama gitu kan, dikultuskan orang hanya karena keturunan, padahal belum tentu dia paham ilmunya, dia menguasai dasar-dasar ilmu agama dan seterusnya.
Nah, di dalam dimensi inilah eksistensi Kang Charlie, netizen yang terus membahas, para content creator, para akademisi yang menulis soal ini, itu harus terus berada di dalam dimensi war of opinion atau perang wacana, perang opini. Dimensi berikutnya adalah war of structure. Tentu saja, kalau kita baca sejarah, kendati Bung Karno tadi disinggung juga kalau nggak salah oleh Gus Haikal ya, atau pernah disinggung lah yang Kiai dari Kudus atau siapa yang menceritakan itu, aslinya kan itu para diaspora Hadramaut itu hampir-hampir mau diusir sama Bung Karno itu, gitu. Sama seperti halnya para etnis Chinese yang berafiliasi kepada Partai Komunis Cina, gitu. Nah, memang sebagian diaspora Hadramaut itu melalui Partai Arab Indonesia, ya mereka melakukan Sumpah Pemuda Arab menjadi bangsa Indonesia. Tetapi kalau ngelihat misalnya pidato Rizik kemarin kan seolah-olah dia masih merasa sebagai bangsa Yaman gitu, bangsa Tarim, bangsa Hadramaut. Nah, tapi di sisi lain ya, mereka itu pasca Bung Karno itu menempati tempat-tempat yang secara struktur itu punya kekuasaan. Contoh, pernah ada menteri dari Balawi di masa Pak Harto itu namanya Alwi Alatas kalau nggak salah. Itu mantan Menlu apa ya? Iya, Alwi Alatas betul. Ya. Itu sejak itu hingga sekarang secara struktural kelompok-kelompok Balawi itu ya ada. Saya tidak tahu apa Alwi Alatas dulu dapat dapat jabatan Menteri Luar Negeri karena mungkin saya cucu Nabi, wallahu alam saya nggak tahu. Tetapi fenomena hari ini dengan klaim nasab dan faktanya orang-orang yang identik mengklaim nasab turunan Nabi itu ada di dalam struktur. Nah, di sini terjadi war-nya. Angin segar paling tidak terhadap dinamika ini adalah sosok seperti misalnya Jenderal Dudung jadi KSP. Kita harus melihatnya bahwa di situ tentu saja secara nyata, secara real ada war of structure di situ. Ada perang struktural di mana figur Jenderal Dudung ya yang melek bahwa bangsa ini nggak boleh feodal dengan harus tunduk pada orang yang mengklaim cucu Nabi. Bahkan sejak jadi jenderal itu kan aktif di TNI, nurunin baligonya Rizik, itu saking sadar bahwa bangsa ini nih harus selesai dengan kultus-kultus macam itu gitu. Nah, di dalam dimensi struktur, angin segarnya adalah orang semacam Jenderal Dudung jadi KSP itu alhamdulillah. Artinya apa? Kita berharap di dalam war of structure pun ini tetap terjadi. Orang-orang yang punya kesadaran untuk melepaskan belenggu feodalisme bangsa Indonesia yang selama ini ratusan tahun dijajah itu silau. Pada klaim turunan Nabi lah, pada klaim apapun, itu saatnya dibuang. Jadi orang-orang di struktural itu harus pola pikir yang anti penjajahan, yang memerdekakan bangsa ini sejak dalam pikirannya. Gimana caranya kita nggak merunduk-runduk, nggak merangkak-rangkak di depan orang lain. Kita setara, kita egaliter di depan semua bangsa, semua manusia, gitu. Kita hanya menghamba itu pada satu entitas yang kita sebut Tuhan. Orang Islam menyebutnya Allah. Hanya itu. Ya, jadi itu dimensi struktur. Saya juga nggak tahu hari ini kalau di struktur kira-kira Ba'alawi siapa lagi yang jadi pejabat negara ya selain misalnya Sekjen PKS kemarin yang blunder ya. Yang terakhir. Di NU kebanyakan Gus. Gimana? Di NU kebanyakan itu 9 Habib. Nah, itu masuk juga. Di situ ada war of structure yang itu malah kok posisinya diamankan oleh Habib ya. Bukan ya Habib juga boleh. Kipin takut. Tentu saja kita menyayangkan ya. Itu seolah-olah menutup ruang war of opinion, menutup juga ruang war of structure. Apalagi di framing mau ada apa namanya itu katanya manuver. Tapi buat saya ya nggak masalah toh jadi manuver juga. Justru manuver ini akan sangat bagus kalau memang topik polemik nasab ini dijadikan manuver. Artinya apa? The triggernya ataupun pull and push faktornya itu adalah
membebaskan belenggu feodalisme yang ada di kaum Nahdiyin gitu. Jadi nggak masalah kalau ada kandidat lain yang menggunakan isu polemik nasab ini untuk bermanuver menuju muktamar. No problem, malah itu bagus, itu harus kita dukung. Justru yang narasinya model Gus Yahya itu ya harus kita lawan dengan narasi lagi gitu loh. Apakah Gus Yahya itu dengan ngomong kayak kemarin itu mau mengamankan hegemoni klaim nasab atau bagaimana gitu. Sekarang udah ketinggalan zaman yang begitu-begitu gitu loh. Tidak hanya ketinggalan zaman, itu ingkar terhadap ilmu jadinya. Bukan ingkar nasab, ingkar ilmu itu. Nah, yang terakhir dimensinya adalah war of movement, ya, di mana kita melihat hari ini ya mungkin terkait diskursus nasab ini seolah-olah ada satu entitas civil society yang baru dibentuk, yaitu PWILS. Tetapi publik semuanya harus memahami, orang seperti saya, Kang Charlie, Gus Haikal ini kan orang-orang di luar PWILS toh. Ya. Ya kan, kita tidak ada di struktural PWILS, tetapi kita punya kesadaran bahwa tentang polemik nasab di dalam semangat egalitarianisme dan melawan kultus-kultus yang membuat manusia lain itu seolah-olah lebih superior daripada kita, itu harus berubah menjadi satu gerakan, movement. Ya mungkin kalau Kiai Imad, Gus Abbas melalui PWILS. Movement kita paling tidak di dunia virtual semacam ini, di dunia digital semacam ini, mendiskusikan ini. Sekali lagi di dalam dimensi pertarungan opini, pertarungan struktural, dan pertarungan pergerakan. Disinilah, kalau 3 dimensi ini kita terus lakukan, maka hegemoni nasab itu, hegemoni nasab Ba'alawi pasti akan runtuh. Begitu. Oke, 3 menit lah ya. Ini sebagai closing statement lah. Ada diskusi tambahan bonus ini, karena Gus Loki menyinggung Gus Yahya gitu ya. Nah, ketika karena baru kemarin doang Gus, saya yang menanggapi Gus Yahya gitu. Ini mumpung ada Gus Haikal dengan Gus Loki gitu kan, mungkin kita bagi singkat lah 3 menit lah kita membaca apa yang disampaikan oleh Gus Yahya. Nah, di pernyataan Gus Yahya di menit 11 sampai 12 itu menyampaikan, ceritakan Gus Yahya sedang membaca list isu-isu yang disampaikan oleh beberapa pengurus NU gitu kan, dan menyebut bahwasanya isu Ba'alawi gitu kan, bahwa NU itu tidak boleh ingkar terhadap nasab Ba'alawi. Nah, ekspresinya Gus Yahya itu ya terus mau bagaimana gitu loh. Artinya sekelas Gus Yahya yang dipilih sebagai ketua PBNU di tahun 2021 melalui Muktamar NU yang ke-34, melalui Forum Muhtamirin, ya, perwakilan Indonesia PC atau PW, kok tidak mampu menyelesaikan isu gitu loh. Ini kan sangat kocak lah, artinya kok malah justru memberi posisi untuk mengamankan posisi Ba'alawi. Nah, ini menurut Gus Haikal ini seperti apa nih sosok ketua PB itu, kok isu itu saja Ba'alawi itu nggak mampu untuk menyelesaikan, sekelas ketua PBNU gitu loh Gus. 3 menit aja Gus, usah lama-lama Gus, singkat aja, jelas padat. Ke saya dulu, ke Gus Haikal dulu, ke saya dulu nih. Gus Haikal dulu ya, coba Gus Haikal dulu. Ya. Suara Gus. Mute. Kemarin Mas Ali ada acara di Gus Ali kemarin itu. Oh, udah ya. Ya, paling tidak kita bisa tahu lah. Jadi tahu maksudnya. Artinya kita nggak bisa berharap dari seorang Gus Yahya. Ketika dia mengatakan objektif dan transparan terhadap apapun, program kerja, terhadap PBNU, kiprahnya segala macam, ternyata dia tidak terbukti, tidak bisa objektif dan transparan terhadap polemik Ba'alawi dan segala permasalahannya di situ. Doktrin sesatnya, sejarahnya yang manipulasi dan sebagainya macam. Walaupun itu tidak bisa dilepaskan dari juga bisa jadi ya Gus Yahya itu dalam rangka menyelamatkan organisasi N. Itu bagaimana?
Karena kita tahu sendiri kubu Sultan itu didominasi oleh Muhyiddin, kayak yang Muhyiddin. Artinya ketika dia mengatakan gimana gitu, dia masih percaya Pak Alawi, berarti saya ini Muhyiddin kok masih dipersusah itu gimana gitu. Kita itu sama-sama Muhyiddin, ayo silakan muktamar gitu. Ayo SK diselesaikan gitu. Kita itu sama-sama Muhyiddin loh gitu. Jadi kita kok masih ada masalah itu buat apa? Lawan kita itu yang bukan Muhyiddin sana itu loh gitu. Nah, tapi dia mau menyampaikan kepada publik ya seperti itu. Dan otomatis juga ini juga karena narasi mainstream, kalau dia melihat peta politik di PBNU, PBBC masih didominasi oleh orang-orang yang percaya terhadap Pak Alawi, dia juga mengamankan itu juga, suara-suara itu. Artinya ketika dia posisinya jelas gitu kan, karena sempat tidak jelas pada waktu dia sowan kepada Abu Yamu tadi itu kan kita berharap ada perubahan dalam perspektif, dalam keilmuan, dalam statement, dalam cara menyikapi Pak Alawi. Ketika dia dapat posisi sulit di PBNU karena dipecat secara sepihak oleh Rois Am dengan suratnya yang fenomenal itu, proses yang bertubi-tubi dia kemudian dari bolak-balik kemana sana ke sini ke Lirboyo mengumpulkan para kiai di Nusajar dan sebagainya, itu kan kemarin seolah-olah nggak pakai gitu yang Lirboyo itu. Jadi objektif dan transparan itu sebenarnya dia sendiri sudah jadi korban objektif dan tidak transparannya Rois Am. Dia tahu sendiri kok ketika nggak objektif dan transparan dia seperti itu, dan dia butuh dukungan. Ketika dia sowan Abu Yamu tadi, kemudian di situ dilihat oleh kawan-kawan protesis, kawan BWLS, kawan-kawan yang pro terhadap ilmu pengetahuan, yang keilmiahan, kebenaran, itu artinya dibantu karena memang ya secara ADRT, secara aturan itu memang tidak tepat apa yang dilakukan Rois Am, tapi malah melanggar ADRT kan gitu. Ya kita bantu narasi-narasinya, tapi ketika sudah posisinya aman, dia balik lagi declare saya kibin loh, saya jadi kemarin ke Bu Yamu tadi ya cuma ini aja, jalan-jalan aja gitu. Jadi itu kayak ngeprank gitu, ngeprank Abu Yamu tadi lah gitu paling tidak. Jadi saya harap ya usah dipilih lagi lah, gitu, kalau dipilih lagi buat apa manuver-manuver begitu yang ya kalau orang itu objektif dan transparan, konsisten di wilayah itu semua objektif dan transparan, semua dibuka, perdebatan ilmiah dibuka, data dibuka kan gitu, tidak ada ditutupi, transparan semua. Dan untuk yang masih seperti Gus Yahya di BJPW, karena ke depan itu Muktamirin itu yang menentukan ahwa BJPW, ya orang-orang yang sekiranya itu ahwa itu walaupun itu isinya kayak sepuh ya bisa mungkin mengambil yang tidak yang tidak kibin, yang tidak menghibin. Karena apa? Ya masa depan kita ditentukan oleh ahwa itu. Ahwa itu ditentukan oleh para muktamirin gitu. Bisa mungkin misalnya masukin kayak saya Tagel Siro di ahwanya dulu gitu. Mengamankan posisi di ahwanya dulu. Jadi ahwa memilih kayak saya Tagel Siro bisa mungkin masuk ke jajaran 9 itu. Dan kemudian juga artinya kalau bisa mendorong Kiai Said Akil untuk bisa terpilih di ahwa itu, untuk bisa melakukan perubahan-perubahan yang benar, yang hak, yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Saya harap ada peristiwa-peristiwa yang besar yang diberi pertolongan oleh Allah, PBNU akan selamat dan akan kemudian menjadi wajah yang baru ke depan yang pro terhadap kebenaran dan pengetahuan. Gitu Mas Ali. Oke. Dan Gus Wati sekaligus penutup Gus untuk sesi kita malam hari ini. Ya, kalau Gus Yahya itu statementnya kemarin singkatnya begini, itu tidak mencerminkan sebagai seorang intelektual, sebagai ulama, sebagai cendekiawan, tetapi lebih mencerminkan sebagai politisi. Itu aja ya, singkatnya begitu. Tapi untuk mengurai ini, mengapa tidak intelektual? Karena statement beliau itu seolah menutup
ruang diskursus, menutup diskusi, ingin membubarkan diskursus ya, ingin membubarkan perdebatan yang padahal perdebatan itu ada di ranah ilmiah, gitu kan? Alih-alih open minded dengan statement semacam itu tentu saja jadi fixed minded, bukan berpemikiran terbuka, tetapi sudah jumud. Itu bahasa pesantrennya gitu ya. Saya kira saya nggak tahu untuk memperhalus bahasa ini eufemismenya apa, tetapi kira-kira itulah. Kemudian kenapa politis? Ya tentu seperti yang tadi disinggung Gus Haikal. Sebelumnya ke siapa? Abuya Muhtadi, seolah-olah seperti sedang menggait dukungan dari kelompok yang memang mengkritisi atau berpolemik soal nasab habaib. Tetapi faktanya di depan para nahdiyin yang ada di pesantren itu, statementnya seperti itu. Saya menyayangkan, padahal saya yakin itu forum adalah forum para ulama, forum para cendekiawan, forum para kiai, sehingga seandainya yang disampaikan adalah ilmu, yang meskipun ilmu itu masih diperdebatkan, bukan sesuatu yang mapan, itu tidak masalah, karena di sana adalah orang-orang bijak, cerdik, cendekia. Tidak ada, saya yakin tidak ada orang yang sumbu pendek ketika menyebutkan, ayo kita teliti ulang klaim cucu Nabi, apa langsung marah forum di sana? Saya yakin enggak. Saya yakin itu forum kiai-kiai. Tidak akan ketika menyebut begitu tuh langsung marah yang sumbu pendek. Saya yakin. Tetapi alih-alih menyebutkan itu untuk mendiskursuskan, malah yang disampaikan Gus Yahya, NU itu tidak, ya gimana, mau gimana? Tidak mengingkari nasab Ba'alwi gitu ya, atau gimana tuh? Seolah-olah ya bahasanya jadi malah bahasa politisi. Bahkan tentu saya bahkan ingin mengkritisi ketika beliau mengatakan, ya kalau ada yang nggak benar Ba'alwi tinggal apa istilahnya, keplaki atau apa? Caplok. Justru itu tidak tepat keluar dari seorang pimpinan yang namanya Nahdlatul Ulama. Itu kalau keluarnya dari Hercules cocok, tapi kalau dari siapa? Gus Yahya enggak lah, gitu. Oke. Ya, Rizik cocok itu kalau ngomong gitu, ya kan? Iya, masa main keplak-keplak, ngapain? Kita ini ulama, kita berdiskusi ilmu, bukan main keplak-keplak. Gitu, Kang Charlie. Oke. Baik, kesimpulannya ya, pada hal ini kita membahas panjang lebar bahwa fenomena Rizik itu kan bukan lahir dari fenomena dakwah. Karena kalau lahir dari fenomena dakwah ya bukan seperti halnya Rizik hari ini, bicara mengkultuskan tuntunan Nabi gitu kan, kemudian menghina pemerintah dan seterusnya. Ya, beda kan dengan akhlak ataupun bagaimana murni dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Itu murni sekali keilmuan, tidak ada provokasi, justru menyatukan umat, menyatukan bangsa, Nusantara menjadi satu. Dan ini akhlak yang sangat beda jauh. Jadi kalau memang teman-teman ingin melihat mudahnya klaim mereka bahwa Wali Songo Ba'alawi, ya dari akhlaknya saja sudah kelihatan. Dan yang kedua adalah tetap yang tadi disampaikan oleh Gus Haikal dan Gus Rocky di pertanyaan bonus, bahwa memang tentunya kita melihat fenomena NU ini kok sepertinya sudah disetting. Kalau saya menganalisis atau indikasi kuatnya ataupun duga-duganya sudah mengarah ke situ, sudah dikondisikan terkait tentang Ba'alawi. Kita lihatlah nanti bagaimana ujungnya, apakah Habib-Habib itu akan masih masuk di struktur PBNU atau tidak gitu kan. Dan ini memang sangat berbahaya bagi ilmu ya. Masa setelah ketua PBNU nggak mampu menyelesaikan isu Ba'alawi ini, udah 4 tahun loh. Ya artinya nggak perlu lagi dipilih lah. Kita berkiblat kepada fatwanya Dr. Sugeng gitu loh. Jadi ada fatwa yang mengatakan Dr. Sugeng itu adalah mana yang haram dipilih dan mana yang halal dipilih. Sehingga teman-teman bisa menyimpulkan siapa yang haram, siapa yang halal untuk dipilih di Muktamar NU yang ke-35. Baik, terima kasih Gus Haikal dan Gus Rocky yang telah menemani pada malam hari ini. Ternyata tidak jadi 5 sekawan, cuma trio saja. Karena mungkin ada Sugeng dan Gus
Ajis ada kesibukan. Biasa kalau Gus Ajis itu Mi'raj dulunya, Habib Mi'raj. Gitu kan. Jadi kita akan sambung lagi dan ada sesi ini Gus, usulan dari teman-teman di kolom komentar untuk membahas tentang sepak terjang Azhari ini. Kita tinggal dikondisikan karena memang otoritas untuk ngomongin pesantren ini kan bukan saya yang paham di pesantren, bukan lain dari pesantren tradisi. Udah ketangkep ya. Nah itu dia, makanya perlu kita bahas lah mungkin di lain sesi waktu ya. Tentunya teman-teman bisa menyaksikan di episode-episode berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Mas Jati, Gus Rogi. Terima kasih. Terima kasih.